Halo semuanya, balik lagi bersama saya Devri, masih di channel Devri SEO. Kali ini kita akan bahas topik terkait SEO yang sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang SEO is dead. Jadi, apakah benar SEO itu sudah mati? Temukan jawabannya di video kali ini. Kemarin saya sempat di-tag oleh salah satu teman saya di sosial media. Ya, ada status yang menuliskan seperti ini. Google memutuskan membunuh search engine Google sebelum rival melakukannya. Dalam 1 tahun, Google Search Engine as we know it akan lenyap dari layar, digantikan generatif AI. Dampaknya mengerikan bagi web atau blog yang selama ini andalkan traffic Google. The death of SEO is coming. Ya, video kali ini akan berisi tentang pendapat saya tentang status ini ya. Nah, bagi teman-teman, ini disclaimer ya. Sekali lagi, video ini adalah berdasarkan pendapat saya pribadi. Pendapat bisa jadi benar, bisa jadi salah, dan bisa saja pendapat kita berbeda. Nantinya saya juga meminta teman-teman untuk komentar di kolom komentar. Mungkin saja ada pendapat-pendapat yang lebih bagus ya dari pendapat saya ini. Oke, yang pertama, kalau dikatakan SEO is dead, ya, apalagi di sini Google yang akan membunuhnya duluan nih katanya sebelum rival membunuhnya. Saya rasa ini ya 90% mustahil ya. Kenapa? Karena sampai hari ini search engine ya merupakan pemasukan terbesar dari mesin pencari Google. Tolong koreksi saya di kolom komentar kalau yang saya sebutkan barusan ini salah ya. Jadi sekali lagi, saat ini search engine masih menjadi pemasukan terbesar dari mesin pencari Google. Karena kalau dikatakan Google akan membunuh search engine-nya, bukan hanya SEO yang mati ya, tapi periklanannya Google Ads-nya juga akan mati. Nah, itu seperti itu. Jadi saya rasa dengan satu poin ini agaknya mustahil ya kalau Google akan membunuh si search engine-nya dalam waktu dekat. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi nanti beberapa tahun ke depan. Tapi kalau dalam waktu 1 tahun sampai 5 tahun ke depan, saya rasa ini mustahil. Oke, yang kemudian yang kedua, dengan datangnya teknologi AI, apalagi dengan ChatGPT yang begitu fenomenal ya, menurut saya agak berubah nih ya, mesin pencari ini agak berubah. Orang yang tadinya mencari informasi menggunakan mesin pencari, banyak yang beralih ke teknologi AI ya, ChatGPT dalam hal ini. Kemudian juga beberapa waktu lalu saya sempat buatkan video, ya banyak juga generasi Gen Z ya yang mencari menggunakan TikTok nih untuk mencari sesuatu. Nah, apakah search engine ini akan mati atau tidak? Oke, jadi yang Gen Z sudah saya bahas ya. Gen Z itu hanya sekitar berapa persen. Jadi dari Gen Z sendiri pun masih banyak Gen Z yang menggunakan search engine. Ya, persentasinya saya lupa berapa persentasinya, tapi sempat saya bahas. Nanti teman-teman bisa cari di channel YouTube Devri SEO pembahasan tentang itu ya. Kemudian kalau misalkan dari segi pencarian, ya memang sekali lagi banyak sekali informasi-informasi ya yang orang kiranya mau cepat dan segala macam ya, mereka menggunakan teknologi AI ya. Selama ini menggunakan ChatGPT karena BERT sendiri ini kan masih terbatas ya. Orang masih menggunakan ChatGPT untuk mencari informasi tertentu. Hanya saja yang perlu jadi catatannya adalah beberapa kali live saya pernah tanyakan seperti ini. Kalau misalkan mencari informasi, iya, mungkin Anda bisa menggunakan ChatGPT. Tapi kalau Anda mencari sesuatu ya untuk dibeli, jualan, apakah Anda menggunakan ChatGPT atau tidak? Ya, jawaban sebagian besar, bahkan hampir tidak ada yang mengatakan bahwa iya mas, saya kalau mencari produk juga di ChatGPT, tidak ya. Tapi kalau misalnya di produk, rata-rata hampir semuanya masih menggunakan search engine atau mesin pencari. Nah, tapi kalau mencari informasi memang sudah terbagi nih. Ada yang menggunakan teknologi AI ya, ChatGPT, atau ada juga yang menggunakan search engine. Jadi blog-blog yang hanya menyampaikan informasi yang mungkin sedikit banyaknya akan berkurang trafficnya. Tapi jangan khawatir juga, karena kenapa? Karena orang-orang seperti saya yang butuh referensi ya, itu juga akan mencari kok di mesin pencari. Ya, dari ChatGPT sendiri tidak ada referensinya nih. Dan di ChatGPT sendiri mengatakan bahwa mungkin saja yang kami sampaikan itu salah ya, mungkin saja informasi yang kami sampaikan salah. Jadi orang-orang seperti saya, dan ada banyak juga orang-orang yang seperti saya ya, yang benar-benar mau ini sumbernya dari mana. Ya, itu juga akan mencari ke search engine, yang mencari sumber-sumber yang valid. Nah, tapi balik lagi, ketika Anda juga menggunakan search engine, tapi ternyata website Anda
tidak dapat dipercaya atau tidak nge-branding ya, orang-orang juga akan mencari yang lain gitu kan, karena mereka butuh informasi dari sumber yang terpercaya. Jadi PR SEO ya, sebelum jauh nih ya, Google akan memasukkan teknologi BERT-nya atau teknologi AI-nya ke dalam mesin pencari, atau dikatakan di sini menggantikan ya. SEO sudah memang jauh berubah, SEO sudah jauh berkembang. Dulu orang ketika mencari sesuatu ya, karena website Anda tampil di halaman Google ini, mencari informasi ataupun produk ya, mereka sudah percaya. Karena kenapa? Karena mereka berpikir, oh iya, ini websitenya terpercaya karena Google saja percaya dengan website ini dengan menampilkan websitenya di halaman 1 pencarian Google. Begitu juga ketika Anda mencari produk, ada website yang ada di halaman 1 Google, Anda udah percaya 100%. Karena tadi website ini sudah dipercaya oleh mesin pencari Google. Buktinya website ini bisa tampil di halaman 1 pencarian Google atau di halaman teratas. Tapi saat ini orang sudah mengerti, ternyata ini hanya akal-akalan, website ini bisa masuk ke halaman 1 Google. Ada tekniknya gitu ya, teknik SEO. Maka orang akan lebih lebih mencari informasi lagi atau lebih menggali lagi, apakah informasi dari website ini terpercaya, atau apakah website ini terpercaya ketika si orang tadi mau beli di website ini. Ya sudah sejauh itu. Yang tadinya ketika mereka menemukan website Anda, mereka langsung percaya, tapi sekarang mereka akan mencari informasi lagi, apakah website Anda terpercaya atau tidak. Maka SEO sekarang sudah berubah tuh. Yang tadinya hanya SEO mengandalkan ya yang penting masuk ke halaman 1 Google udah selesai, tapi sekarang nggak seperti itu. Selain Anda masuk ke halaman 1 Google websitenya ya, berupaya website Anda bisa masuk ke halaman 1 Google, Anda juga harus branding ya. Anda harus membuat website Anda terpercaya ya. Anda harus membuat user yang masuk ke website Anda itu yakin ya dengan informasi di website Anda, ya yakin dengan produk yang Anda jual, atau yakin dengan bisnis Anda yang Anda tawarkan di dalam website tadi. Nah, PR-nya seperti itu. Ini nggak bisa lagi yang namanya Anda, ya udahlah yang penting asal masuk ke halaman 1 Google. Dan ini terbukti. Jadi ada salah satu studi kasus ya. Di Januari saya dapat kerjasama baru nih ya, terkait sebuah produk ya yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Dia mainnya apa? Mainnya search engine ya, baik SEO maupun di Google Ads-nya. Ya tentu kalau produk baru masuk yang memang bukan jasa SEO ya, yang mereka maunya, Mas Devri, saya maunya ini meningkatkan omset gitu kan. Kita nggak akan menunggu SEO-nya sampai naik dulu tuh. Kalau kita menunggu SEO-nya sampai naik dulu ya kapan gitu, agak-agak lama ya, berbulan-bulan kan pasti baru naik, prosesnya panjang. Tapi biasanya produk yang seperti itu ya, yang targetnya adalah omset, kami akan iklankan dulu, biasanya melalui Google Ads. Nah, jadi ada cerita di Januari itu masuk ya, saya iklankan mulai di Februari ya. Februari mulai saya tangani, saya bereskan websitenya, saya buat copywritingnya ya, saya buat website ini benar-benar terlihat meyakinkan gitu ya. Kemudian kami iklankan duluan melalui Google Ads. Ya, di Februari ini ada satu titik yang saya lupakan, yaitu brandingnya. Jadi di Februari saya iklankan, 1 bulan itu sama sekali tidak ada penjualan, 0 penjualan. Traffic cukup banyak, ya traffic dari search engine cukup banyak, tapi penjualannya tidak ada. Kenapa? Ketika saya analisa, saya baru ingat, oh iya, website ini kan baru keluar, produk ini atau brandnya ini belum benar-benar dikenal orang. Maka orang ketika masuk, dia mencari produknya tadi, menemukan websitenya, kemudian masuk ke dalam websitenya, mereka kurang yakin apakah ini bisa dipercaya atau tidak. Ya akhirnya saya membuat website ini gimana caranya bisa dipercaya. Ya saya membranding website ini. Ya salah satunya ya dengan tentang kepercayaan tadi, ya kita masukkan tuh ya di footernya, kita buat halaman tentang kami. Membahas apa ya? Membahas tentang si bisnisnya. Ya kalau sudah ada perizinannya, ditulis di situ PT apa, alamatnya di mana, alamat lengkap ya, alamat yang bisa dipercaya. Ya kemudian kita masukkan juga foto-foto, ya foto-foto yang bisa dipercaya. Ya seperti itu kurang lebihnya. Saya tanya seperti ini, ada nggak orang terkenal ya atau bisnis yang ibaratnya sudah cukup besar dan terkenal yang pernah order ya produk ini? Ternyata ada. Ya ternyata ada dan banyak. Oh ada dan banyak nih. Jadi saya buat konten yang narasinya kurang lebih seperti ini. Masih ragu dengan produk kami? Perusahaan A saja menggunakan kami ya, atau membeli produk ini di kami, melalui kami. Kemudian kami yakinkan lagi dengan video. Ya kami yakinkan lagi dengan video, kemudian kami taruh tuh di landing page-nya. Hasilnya di bulan Maret penjualannya langsung meningkat. Di bulan April juga kembali penjualannya meningkat.
Nah, jadi saat ini SEO memang sudah berubah. Bukan hanya SEO yang tadi saya bilang atau saya katakan masuk halaman 1 Google saja, tapi Anda perlu membranding website Anda sehingga tadi nggak terjadi seperti teknologi AI ya, yang orang juga bingung, ini sumbernya dari mana sih, dapat dipercaya atau enggak. Ya, walaupun nanti mereka carinya di search engine, ketemu website Anda, mereka juga akan ragu, ini terpercaya atau enggak. Ya, singkatnya gini deh, kalau misalkan Anda mencari SEO masuk ke devriansa.net, saya katakan A, Anda percaya atau enggak? Kalau Anda yang mengikuti saya sudah sejak lama, pasti Anda akan langsung percaya. Oh ya, ini Mas Devri yang bilang nih. Mau saya bilang Anda, SEO tuh harus jungkir balik ya, Anda akan jungkir balik gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Anda harus buat website Anda seperti itu. Ya, ini salah satunya caranya Anda dengan branding. Membranding bahwa website ini benar-benar bisa dipercaya. Kemudian balik lagi ke tadi ya, permasalahannya apakah SEO ini benar-benar akan mati? Apakah SEO is dead? Apakah Google akan benar-benar membunuh search engine-nya ya, termasuk tadi Google Ads termasuk ya. Yang saya dapat informasinya ya dari Google-nya sendiri, bukan membunuh search engine, tapi mereka hanya menampilkan AI ya di atas search engine-nya. Seperti sekarang itu kayak cuplikan ya, kalau Anda mencari sesuatu kan ada cuplikan tuh di atas. Cuma kalau sekarang cuplikannya itu diambil dari website tertentu gitu ya. Kalau nanti, ini sepengetahuan saya, balik lagi kalau misalkan saya salah ya tolong komentar ya. Ini kalau ada informasi, oh nggak gitu Mas Devri, informasi yang tangkap gini-gini ya, tolong di kolom komentar ditulis. Yang saya dapat seperti itu. Jadi yang tadinya cuplikan orang ambil dari website ya, saat ini cuplikannya nanti ya, bukan saat ini, nanti cuplikannya akan diambil dari BERT-nya Google, teknologi AI-nya Google. Ya hanya seperti itu. Apakah akan mempengaruhi pencarian? Ya enggak juga. Dulu pun cuplikan dikatakan, cuplikan ini akan mempengaruhi traffic, tapi ternyata tidak. Ya, juga demikian dengan teknologi AI ini. Nanti akan mempengaruhi traffic dan segala macamnya. Kita buktikan saja nanti. Saya yakin sih tidak akan terpengaruh. Dan kata-kata SEO is dead itu sudah saya dengar ya dari beberapa tahun lalu, tapi sampai hari ini SEO masih tetap aktif. Dan catatan penting bagi teman-teman adalah yang tadi saya katakan di awal, bahwa search engine masih menjadi pemasukan terbesar dari Google. Jadi kayaknya sih agak mustahil ya kalau dalam waktu dekat Google akan membunuh search engine ini. Kecuali nanti mereka mendapatkan satu bisnis baru ya, yang bisa menutup pemasukan dari search engine ini. Itu mungkin saja terjadi, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Jadi pendapat saya seperti itu. Kalau 1-5 tahun ke depan, saya rasa itu masih mustahil lah ya, apalagi ini dikatakan 1 tahun ke depan, itu mustahil. Oke, mungkin itu saja dari saya. Itu sekali lagi pendapat saya. Jika ada pendapat yang berbeda atau teman-teman ingin juga berpendapat tentang SEO is dead ini, silahkan berpendapat di kolom komentar. Nanti kita diskusi sama-sama ya. Like kalau Anda suka dengan videonya, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.